Tanya Reno tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Direktur Utama Wira Group. Mendengar ucapan Liana, Reno langsung menoleh ke arah sekretaris sahabatnya itu. Siapa? Ulang Reno. Direktur Utama Wira Group, Pak. Perusahaan yang lumayan berkembang saat ini. Jawab Liana. Kalau itu benar, itu artinya yang dimaksud oleh Liana adalah Aileen. Mau apa dia ke sini? Apa dia sudah tahu kalau ini perusahaan Reki? Batin Reno. Antar dia ke sini. Ucap Reno. Baik, Pak. Jawab Liana. Liana kemudian keluar sembari menutup pintu. Sementara Reno bergegas membuat panggilan untuk Reki. Ada apa? Tanya Reki. Aileen datang ke sini. Aku nggak tahu tujuannya apa, karena Liana baru akan membawanya kemari. Jawab Reno. Aileen ke sini? Apa dia sudah tahu ini perusahaanku? Tanya Reki. Tidak tahu juga. Jawab Reno. Ya sudah, kamu hadapi dia semampumu. Sebentar lagi aku naik ke atas. Ucap Reki. Kamu yakin mau nemuin dia? Tanya Reno. Aku akan datang sebagai OB. Jawab Reki. Ya sudah, aku tunggu. Sepertinya dia sudah datang. Ucap Reno. Ya. Jawab Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Tok. 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 Masuk. Ucap Reno. Ceklek. Liana tampak membukakan pintu untuk Aileen. Terima kasih. Ucap Aileen pada Liana. Kak Reno. Aileen tampak terkejut saat melihat sosok Reno yang duduk di kursi kebesaran. Ya, ini aku. Jawab Reno sembari bangkit dari tempat duduknya dan berpindah ke salah satu sofa. Liana, tolong suruh OB buatkan minuman. Ucap Reno. Kak Reno terlihat berwibawa dan juga terlihat tampan dengan berpakaian jas seperti ini. Tapi aku tidak mengerti. Bagaimana ceritanya dia bisa kerja kantoran seperti ini? Bukankah dia sama-sama sampah seperti Reki? Batin Aileen. Kenapa kakak ada di sini? Apa kakak? Ya, kakak kerja di sini. Kebetulan kakak jadi wakil direktur. Jawab Reno. Wakil direktur? Tanya Aileen dengan ekspresi terkejut. Ya, mungkin kamu nggak tahu kakak ambil kuliah bisnis dengan kalor khusus. Jawab Reno. Kakak hebat. Bisa jadi wakil direktur, tentu saja kinerja kakak sangat bagus. Ucap Aileen. Oh ya, kamu ada keperluan apa datang kemari? Tanya Reno. Aku mau ngajuin proposal kerjasama dengan perusahaan ini. Aku sangat senang karena wakil direkturnya Kak Reno. Jadi bisa dong dibuat mulus. Jawaban Aileen membuat Reno merasa geli. Aileen menyodorkan proposal di hadapan Reno. Aku harus memeriksanya terlebih dahulu. Aku harus mengambil keputusan secara objektif, bukan secara subjektif meskipun kamu adik dari temanku sekalipun. Ucap Reno. Siapa direktur utamanya, Kak? Tanya Aileen. Dia lagi ngurus perusahaan yang lain. Jadi aku yang menangani semua yang ada di sini. Jawab Reno. Tok. Tok. Masuk. Ucap Reno. Permisi Pak, minuman buat tamu. Ucap Reki. Silakan. Ucap Reno. Reki kemudian masuk perlahan. Dan saat dia meletakkan teh di atas meja, mata Aileen awalnya terbelalak. Namun sesaat kemudian dia tertawa dengan keras. PVT, ya ampun ini orang. Di mana tempat tetap aja sampah? Sekali sampah tetap aja sampah. Sekarang jadi OB di kantor temannya sendiri. Apa nggak malu teman pada sukses? Diri sendiri masih jadi sampah. Ucap Aileen dengan sarkas. Reno merasa tidak terima Aileen berkata yang tidak-tidak dengan Reki.
Tapi Reki menahan sahabatnya itu agar tidak bertindak impulsif. Kamu terlihat berkelas mengenakan pakaian kantor. Kakak bangga sama kamu, Aileen. Ucap Reki. Ya iyalah bangga. Emangnya situ sampah? Kak Reno hati-hati. Kata papa dia ini anak pembawa sial. Takutnya kesialan dia nular di kantor ini. Ucapan Aileen membuat Reno naik pitam. Prakak. Reno melempar proposal yang Aileen bawa ke lantai. Aku tidak akan sisi proposal ini. Kalau yang mengajukannya orang yang tidak punya attitude sepertimu. Silakan keluar dari kantorku. Ucap Reno. Aku harap ucapan kakak yang tadi benar-benar fakta. Aku harap kakak memeriksa proposalku secara objektif, bukan subjektif karena orang ini adalah teman kakak. Kakak tidak perlu marah, aku hanya bicara fakta. Ucap Aileen. Hah? Aku tidak mengerti. Apa masalahmu dengan Reki? Dia kakak kandungmu, meski kalian beda ibu. Kamu tidak boleh bersikap seperti ini sama dia. Ucap Reno. Bagiku dia bukan kakakku. Kakakku cuma ada Kak Eren. Ucap Aileen. Aileen pulanglah, atau kembalilah ke kantor. Tidak baik kalau didengar orang. Kamu bisa. Tok. Tok. Masuk. Ucap Reno. Permisi Pak saya. Mata Azura melotot saat melihat sosok Aileen di depan matanya. Sementara Aileen jadi terkekeh melihat sosok Azura. Ya ampun benar-benar lucu deh kalian ini. Yang satu jadi wakil direktur, yang satu jadi OB, dan yang satu entah jadi apa. Tapi baguslah, setidaknya aku bisa puas melihat kalian di sini. Pasti pasangan ini kesulitan uang hingga harus bekerja di kantor yang sama. Ledek Aileen. Azura menoleh ke arah Reki, namun mendapat gelengan kepala dari Reki. Aileen pulanglah. Nanti proposalmu akan diperiksa lebih dulu. Ucap Reki. Obe? Siapa kamu ngatur-ngatur aku? Sok tahu lagi soal proposal. Mau sok ya di sini? Tanya Aileen. Aileen tutup mulutmu. Kamu itu masih jauh lebih muda dari kakak kamu. Jadi jaga sopan santunmu. Ucap Azura. Siapa kamu mau ngatur-ngatur aku? Kamu itu sama aja kayak suami sampahmu ini. Sok sedih dengan kematian Kak Eren. Sok mau melaksanakan amanat Kak Eren. Mau aja nikah sama orang yang jadi penyebab kematian suaminya. Bilang aja memang karena gatal, bukan karena mau jalani amanat Kak Eren. Ucap Aileen. Aileen! Bentakan Reki begitu menggelegar, hingga Azura, Aileen dan Reno terjengkit kaget. Nafas Reki terlihat naik turun. Mengingat Reki pernah membunuh orang, Azura mendadak takut dengan suaminya itu. Tahan emosimu! Azura ketakutan. Bisik Reno yang membuat ekspresi Reki lembut kembali. Pergilah jangan buat kekacauan di sini. Tidak masalah kalau kamu ingin mengataiku manusia sampah dan lain sebagainya. Tapi jangan berkata yang tidak-tidak tentang Azura. Suka tidak suka, terima atau tidak terima. Dia tetap kakak ipar kamu. Ucap Reki. Tidak sudi. Ucap Aileen sembari menghentakkan kakinya sembari keluar dari ruangan itu. Kalian lanjut bicara tentang pekerjaan. Aku lagi sibuk ngantar minuman buat yang lain. Ucap Reki. Abang tidak apa-apa? Tanya Azura. Aku malah khawatir kamu yang tidak apa-apa. Seperti yang abang bilang tadi. Suka tidak suka, mau tidak mau dia tetap adik kita bukan? Sekarang dia sedang keliru. Tugas kita sebagai kakak yang meluruskan. Ucap Azura. Reki tersenyum melihat ke arah istrinya. Melihat kebucinan sahabatnya, Reno hanya bisa mencebikkan bibirnya sembari duduk di kursi kebesaran. Abang kerja dulu ya. Sampai jumpa nanti sore. Ucap Reki. Azura menganggukkan kepalanya. Reki kemudian keluar dari ruangan itu.
Dan setelah jam pulang kerja, mereka pun pulang bersama. Reki dan Azur pulang ke rumah Azura yang lama. Sembari bersih-bersih, Azura juga ingin mengambil barang-barang yang diperlukan untuk bekerja. Ah, ini kardus yang aku ambil dari kamarku dan Mas Eren. Aku akan membawanya nanti, ucap Azura. Setelah selesai berberes dan barang yang diinginkan ketemu, mereka pun kembali pulang ke rumah untuk beristirahat. Bab ke-21, Buku Harian. Mana Tin? Katanya ada cowok cakep samping rumah kita? Tanya Miuni. Nggak tahu nih, biasanya jam segini sudah pulang sama istrinya, jawab Tini. Istri? Ulang Miuni. Hehe iya. Suami orang kan memang bikin greget men, ucap Tini. Gila lau. Apa nggak takut kena gos sendal bininya? Tanya Miuni. Aku malah lucu lihat bininya cemburu. Lagian kita sudah persiapan ini. Kapan lagi nyetel speaker yang baru kita beli? Jawab Tini. Hayulah karaokean dulu. Nanti pas orangnya datang baru kita keluarin lagu andalan, ucap Muna. Kemunlah, lagu apaan? Tanya Tini sembari mengetik di laman pencarian. Janda pirang. Mumpung gue baru pirang rambut, jawab Miuni. Tarik kick, teriak Miuni sembari memegang mic. Janda mana Tuan Senangi? Janda yang putih berambut pirang, janda mana? PST orangnya datang, ucap Tini yang langsung mengganti lagu mereka. Tini dan Muna sengaja karaokean di depan teras, hanya untuk menggoda cem-ceman mereka yang katanya sangat tampan itu. Apalagi ini? Belum kelar jantel 1, malah timbul jantel 2. Sudah kayak film aja, gerutu Azura. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Asek! Tini menggoyang-goyangkan pinggulnya. Bang ayo karaokean bareng yuk, ucap Tini yang hanya ditanggapi senyum oleh Reki. Kalau abang pilih perawan sudah pasti masih segelan, belum disentuh orang, belum berpengalaman. Asek, kalau abang pilih janda, sudah pasti lebih dewasa. Pernah bermain cinta. Banyak pengalamannya. Goyang yuk bang. Muna menggoyang-goyangkan pinggulnya. Cetek. Cetek. Azura bergegas membuka pintu dan segera menarik tangan suaminya. Wajah wanita berhijab itu cemburut hingga hidung dan bibirnya hampir bersentuhan. Gak boleh gitu sama tetangga, ucap Reki. Apaan tetangga model begitu bang? Gak usah dikasih muka. Masak di depan istri sah berani godain suami orang? Gak banget deh punya tetangga begitu, ucap Azura yang membuat Reki mengulum senyumnya. Aku senang kamu marah. Aku jadi merasa kamu sedang cemburu saat ini. Ucapan Reki malah membuat mata Azura melotot. Si siapa yang cemburu? Aku gak cemburu. Tapi kan kalau tetangga yang baik gak begitu. Apalagi kalau mereka janda semua, ucap Azura. Aku gak perlu tergoda janda seperti mereka. Istri yang aku nikahi juga janda, ucap Reki yang membuat Azura mengulum senyumnya. Abang mau teh? Tanya Azura. Tidak usah. Aku mau langsung mandi aja. Capek banget pengen istirahat, ucap Reki. Banyak banget yang nganter minuman karyawan? Tanya Azura. Iya. Sampai pegel kakiku, jawab Reki. Tentu saja itu tidak benar. Seharian Reki hanya tiduran di pancuy sembari bermain judi di ponselnya. Ya sudah abang mandi gih. Aku mau masukin barang yang di motor dulu, ucap Azura. Jangan. Kamu aja yang mandi duluan. Biar aku yang masukin barang. Itu sangat berat, ucap Reki. Ya sudah kalau gitu. Nanti barangku taruh di samping meja rias aja bang. Biar aku yang bongkar, biar nggak bingung nyari barangnya, ucap Azura.
Oke, jawab Reki. Azura kemudian menyambar handuknya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Reki pergi ke depan teras untuk memasukkan motor, sekaligus barang-barang istrinya. Hai Bang, sapa Myuni. Hai, sapa Reki. Istrinya marah ya? Tanya Myuni. Enggak, jawab Reki. Nikahnya udah lama Bang? Tanya Myuni. Baru? Jawab Reki. Wah, pengantin baru. Abang kerja di mana? Tanya Myuni. OB di Rizura. Jawab Reki. OB? Masak sih Bang? Pantes Tauk jadi direktur. Kalau nggak kerja di tempat aku aja Bang. Gajinya lebih besar dari OB. Ucap Myuni. Kerja di mana? Reki iseng bertanya. Pandu karaoke. Banyak seseran Bang. Apalagi abang ganteng gini, pasti banyak dapat tips. Asal kuat digrepe-grepe aja. Jawab Myuni sembari terkekeh. Anjrit gue mau digrepe-grepe. Mana masih perjaka gini, batin Reki. Masuk dulu ya. Istriku nanti cemburu. Ucap Reki. Itulah resiko cari perawan Bang. Coba sama janda kayak kita. Ya nggak Tin? Tanya Myuni. Bisa sih kok bagi dua Bang? Jawab Tini sembari terkekeh. Gawat juga kalau lama-lama bertetangga sama mereka, batin Reki. Reki hanya menanggapi ucapan dua janda itu dengan senyuman. Setelah itu dia masuk ke dalam sembari mendorong motornya. Reki kemudian menurunkan kardus Azura dan meletaknya di samping meja rias. Tidak berapa lama kemudian Azura selesai mandi, dan giliran Reki yang membersihkan diri. Sementara menunggu maghrib, Azura ke dapur membuat makan malam untuk mereka. Istriku masak apa? Hem? Tanya Reki saat dirinya baru keluar dari kamar mandi. Masak nasi goreng telur dadar. Gak apa ya Bang? Tanya Azura. Gak apa. Apapun yang kamu masak pasti enak. Terima kasih istriku. Ucap Reki. Cup. Reki mencium puncak kepala Azura yang masih basah. Entah kenapa Azura tidak risih lagi mendapat perlakuan manis dari Reki. Wanita cantik itu malah jadi senyum-senyum sendiri saat Reki pergi ke kamar untuk berganti baju. Pring. 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 Yadu? Ada apa? Tanya Reki. Sekitar sejam yang lalu Bos Rio datang ke markas sendirian. Dia membawa baju anti peluru dan beberapa senjata api juga beberapa amunisi. Jawab Iduh salah satu orang kepercayaan Reki, Rio dan Reno. Apa dia bilang mau kemana? Tanya Reki. Dia bilang mau ikut misi polisi, tapi tidak terang-terangan. Jawab Iduh. Baiklah aku mengerti. Aku tutup dulu teleponnya. Ucap Reki. Setelah mengakhiri panggilan itu, Reki bergegas menghubungi Deki. Dey, apa kamu tahu sesuatu tentang misi Arsy? Soalnya tadi sore Rio bawa senjata dari markas, dan gak bilang sama aku dan Reno. Tanya Reki. Ya, aku butuh bantuan dia buat jadi bayangan Arsy. Malam ini markas Coki akan disergap polisi. Jawab Deki. Waduh, moga lancar-lancar aja deh. Ya sudah aku tutup dulu teleponnya. Baru sudah mandi belum sempat ganti baju. Ucap Reki. Oke. Ucap Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Reki kemudian berganti pakaian. Tidak berapa lama kemudian Azura masuk ke dalam kamar. Abang mau makan sekarang? Nasi gorengnya sudah matang soalnya. Tanya Azura. Nanti aja, ini sudah hampir maghrib. Habis maghrib baru kita makan bersama. Jawab Reki. Iya. Jawab Azura. Setelah selesai sholat maghrib, mereka pun makan malam bersama sembari berbincang.
Bagaimana pekerjaanmu di hari pertama kerja? Apa mereka baik sama kamu? Apa mereka membantumu? Tanya Reki. Ya, mereka sangat ramah. Malah aku merasa terlewat ramah. Beda jauh saat di Wira Group. Jawab Azura. Baguslah. Dengan begitu kamu kan jadi nyaman. Ucap Reki. Ya, aku sangat enjoy jadinya. Aku tidak menyangka bakal se-enjoy ini, meskipun Departemen Keuangan seharusnya bukan makananku. Ucap Azura. Bagaimana dengan gajinya? Tanya Reki. Gaji yang ditawarkan juga bagus. Bahkan lebih besar 20% dari saat kerja di Wira. Jawab Azura. Baguslah. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, atau ada laki-laki yang godain kamu, bilang aja sama aku. Aku pasti akan. Akan apa? Tanya Azura. Aku akan membuatnya jadi santapan buaya. Jawaban Reki membuat Azura jadi terkekeh. Setelah mereka selesai makan, Reki menonaktifkan ponselnya. Matanya begitu sangat berat dan memilih tidur lebih cepat. Kasihan dia. Sepertinya dia sangat kelelahan. Gumam Azura. Azura kemudian menarik selimut dan menutupi tubuh suaminya. Azura kemudian membuka kardus yang berada di samping meja rias. Satu persatu berkas penting dia singkirkan. Sampai dia melihat sebuah buku harian milik almarhum Eren. Oh iya, ini kan buku harian Mas Eren. Aku belum sempat baca, karena lupa. Aku jadi nggak sabar pengen tahu isinya apaan. Apa dia menulis semua kisah cinta kami di sini? Azura senyum-senyum sendiri saat membayangkan itu semua. Azura kemudian bergegas merapikan berkas-bekasnya dan menyusunnya ke dalam loker meja rias. Setelah selesai, Azura melaksanakan sholat Isya karena azan sudah berkumandang. Setelah selesai sholat, Azura berbaring di atas tempat tidur sembari membawa buku harian milik Eren. Catatan rahasia. Gumam Azura. Itu artinya orang lain gak boleh tahu dong. Tapi aku kan kekasih, istri, dan orang yang sangat berarti buat kamu waktu kamu masih hidup, Mas. Jadi aku boleh tahu ya? Batin Azura yang kemudian menerbitkan senyumnya. Azura kemudian membuka halaman pertama. Di sana ada foto Reki dan Eren yang usianya baru sekitar 11 atau 12 tahun. Terlihat sekali di foto itu mereka masih remaja tanggung. Eren vs Reki. Gumam Azura. Apa maksud Mas Eren di foto ini? Mereka sedang adu ketampanan? Mereka sama-sama tampan, meskipun lebih tampan Bang Reki, tanpa sadar Azura jadi lebih pro pada Reki. Azura mengerutkan dahinya saat melihat tanggal, bulan dan tahun yang tertera. Itu waktu pertama kalau Eren menulis catatan itu. Ternyata Mama benar. Reki bukan adik yang patut dikasihi. Sejak lahir dia memang berasal dari keluarga berada. Opanya tentara, omanya pengusaha. Sekarang Oma sudah meninggal, dan perusahaan Papa yang urus segalanya. Aku tidak suka Opa. Opa selalu pilih kasih antara aku dan Reki. Opa bilang aku boleh jadi perisai Reki, karena suatu saat nanti dia akan jadi orang besar dan hebat. Sejak mendengar ucapan itu, tidurku jadi terganggu. Nafsu makanku berkurang, dan aku tidak suka saat mendengar suara adik tiriku itu. Aku benci dia, dan tidak akan pernah mau jadi perisai nyatanya. Ya ampun, kenakalan remaja yang meresahkan. Jadi dulu Mas Aran sempat cemburu sosial sama Bang Reki? Gumam Azura sembari terkekeh. Aku jadi penasaran bagaimana saat mereka bertengkar. Apa mereka akan saling mendiamkan berhari-hari? Azura senyum-senyum sendiri membayangkan hal itu. Azura kemudian membalik lembar belakang dari kertas itu. Sungguh drama yang memuakan. Aku hanya kalah ranking. Meski aku cuma dapat ranking 2, dan dia ranking 1. Bukan berarti dia harus dipuji setinggi langit, sementara aku biasa aja. Untung papanya sayang padaku, meskipun aku cuma anak tiri.
Dia hanya mendapat perhatian opa, dan sedikit perhatian dari ibuku yang sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Ya Tuhan, Mas Eren galak juga sewaktu remaja. Pakai acara saingan ranking? Gumam Azura sembari geleng-geleng kepala. Hari ini aku sangat bahagia, karena opa si Reki sok baik sudah mati. Aku ingin melihat siapa yang akan menyayanginya. Aku akan membuat papa berpihak padaku, dan akan membenci putranya sendiri seumur hidup. Bye-bye kakek tua, selamat ketemuan dengan cacing. Senyum yang semula terbit, mendadak lenyap dari bibir sang wanita cantik. Mungkinkah ada remaja yang memiliki pikiran sadis seperti ini? Apa Mas Eren waktu remaja senakal itu ya? Batin Azura. Hari ini rasanya aku ingin tertawa keras. Reki si cupu baru masuk SMA, sementara aku jadi kakak kelasnya. Aku sengaja mengerjainya, dan ingin dia selalu dipermalukan. Aku tahu dia cemburu padaku, saat papa memberikan uang jajan yang banyak untukku, sementara dia hanya separuh dari uang jajanku. Syukurin, emang enak dibenci papa kandung sendiri. Hari ini ada cewek cantik pindahan dari kota Bandung. Kulitnya sangat putih dan mulus, bagian dadanya yang paling aku suka. Dada punya Rina mah lewat. Pokoknya aku harus dapetin dia. Azura mengerutkan dahinya, karena Eren terlihat jadi remaja yang tidak wajar di dalam tulisannya sendiri. Bahkan dia menggambarkan dada seorang gadis tanpa beban sama sekali. Aku sangat lelah berperan jadi kakak yang baik selama ini. Rasanya aku muak, tapi aku sangat suka melihat dia seperti orang tolol. Dia mengira aku seorang kakak yang sempurna, tapi dia tidak tahu sebesar apa aku tidak menyukai dia. Dan yang membuatku bertambah kesal adalah dia berani menarik perhatian Melinda. Gadis incaranku ternyata malah menyukai dia. Aku tidak suka kekalahan. Aku pastikan aku akan selalu unggul darimu. Jika opa sudah diambil yang maha kuasa, maka aku akan mengambil siapapun yang dekat denganmu atau ada hubungan apapun denganmu. Dan itu dimulai dari papamu, adik kita, mamaku. Aku pastikan semuanya akan berpihak padaku. Aku jadi penasaran. Dari sekian banyak keluh kesahnya ini, bagaimana dia bisa jadi sangat dekat dan sangat menyayangi satu sama lain? Gumam Azura. Azura kembali membalik lembaran berikutnya. Reki sialan. Kenapa dia yang harus dikirim ke Olimpiade di Jerman untuk mewakili sekolah? Aku juga mampu. Aku juga jago matematika dan sains. Kenapa harus dia lagi? Melinda pasti tambah menyukainya. Lagian kenapa Melinda tidak mau melihat ke arahku? Dia malah menyukai cowok lemah seperti Reki. Aku lebih suka menyebutnya si cupu yang tolol. Azura geleng-geleng kepala saat membaca umpatan Eren untuk adik tirinya itu. Hari ini aku lulus SMA, aku akan memilih tempat kuliah yang mahal dan bagus. Pokoknya aku tidak akan membiarkan kata-kata opanya jadi kesampaian. Aku tidak akan membiarkan dia jadi orang besar dan sukses. Aku akan membuat dia dianggap sampah, baik itu di luar maupun keluarganya sendiri. Aku akan membuat dia jadi manusia rendah, serendah-rendahnya, hingga siapapun orang tidak akan menyukainya. 6 bulan kuliah di London, aku sudah punya pacar. Namanya Sarah. Dia gadis cantik keturunan London dan Rusia. Aku suka berpacaran dengan Sarah karena dia sangat agresif. Dia bahkan sering mengajakku ke toilet kampus hanya karena ingin berciuman. Dadanya memang tidak sebesar angan-anganku, tapi itu cukup saat aku memegangnya dengan telapak tanganku. Membaca tulisan itu Azura jadi menutup mulut tak percaya. Mas Eren nyebelin. Aku bacanya aja cemburu. Apalagi sampai dia begitu dengan gadis lain. Udah lanjut besok lagi. Aku sudah ngantuk berat. Azura kemudian menutup buku itu dan kemudian menyimpannya di bawah bantal. Setelah itu Azura memejamkan mata karena rasa kantuknya sudah menyerang dan melemahkan pesona matanya itu. Bab ke-22, terkuak. Sritit. Sretit. Reki dengan jahil menyentuh dahi Azura, ke hidung, lalu belok ke pipi istrinya itu dengan sentuhan lembut. Azura yang mulai terganggu dengan sentuhan itu, perlahan membuka matanya. Morning istriku yang cantik. Sapa Reki sembari menopangkan satu tangannya,
dan memberikan senyuman manis untuk istrinya itu. "Morning, Bang. Abang sudah bangun? Ini jam berapa?" tanya Azura. "Jam 5:10." jawab Reki. "Apa? Astagfirullah. Aku belum sholat subuh. Abang kok nggak cepat-cepat bangunin aku?" tanya Azura sembari bergegas turun dari tempat tidur. "Kamu kelihatan sangat lelah sekali. Semalam kamu tidur jam berapa?" tanya Reki. "Jangan tanya dulu. Aku sudah telat sholat," jawab Azura setengah berteriak karena dirinya sedang menuju kamar mandi. Azura bergegas mensucikan diri dan kemudian menjalankan perintah Tuhannya. Setelah selesai, barulah dia berkutat di dapur untuk membuat sarapan. Tanpa Azura sadari, Reki sudah keluar rumah untuk melakukan jogging. Tentu saja dia bertemu Tini dan Miuni yang sedang jogging di dekat taman kontrakan mereka. "Handsome, kenapa nggak bilang kalau mau jogging? Tahu gitu kan bisa barengan?" tanya Tini. "Iya, pantas saja kekar dan gagah, rupanya rajin olahraga," timpal Miuni. Kedua janda itu tampak memperhatikan Reki yang hanya mengenakan celana training dan juga baju kaos lengan buntung. "Pasti abang perkasa sekali saat diranjang," ucap Tini yang hanya ditanggapi gelengan kepala oleh Reki, karena pembahasan kedua wanita itu tidak jauh dari selangkangan. Getar hebat tuh ranjang. Pengen juga dong digoyang," timpal Miuni sembari terkekeh. "Kalian ini, apa kalian gak punya pacar?" tanya Reki. "Gak punya yang serius, Bang. Kalau cuma numpang goyang mah tiap hari ada aja," jawab Miuni tanpa basa-basi. "Kasihani badan kalian. Cari kerja tempat lain yang halal," ucap Reki. "Siapa yang mau mempekerjakan tamatan SMP seperti kita, Bang? Kalau di tempatku kerja sekarang asal punya suara bagus sama pintar goyang pasti diterima," ujar Tini. Reki terdiam. Tidak ingin melihat cem-ceman mereka bengong, Tini dan Muna selalu menggoda Reki dengan segala kekonyolan mereka. "Sekali main berapa ronde, Bang?" tanya Muna. 5, jawab Reki asal. "Alamak, melubermen," ucap Tini. Nggak kebayang panas memerah pasti, Tin. Durasi berapa lama, Bang?" tanya Muna. 1 jam, jawab Reki yang berusaha nahan tawa. "Busedamen, gue juga mau man. Ini biasanya 15 menit aja langsung kelar, men. Kalau 1 jam tiap ronda, punyaku pasti langsung berbantuk segi 7. Ucapan Tini membuat Reki geleng-geleng kepala. "Sudah hampir jam 7, aku mau cepat-cepat pulang dulu," ucap Reki. "Barengan aja, Bang. Kita juga mau pulang nih," ucap Muna. Mereka pun pulang bersama. Jangan ditanya bagaimana wajah Azura saat ini, bibir wanita cantik itu lagi-lagi hampir sampai mendekati hidungnya. Ceklek. "Wah, singa abang sudah nungguin depan pintu," ucap Muna setengah berbisik. "Maklum, men. Gak mau kehilangan 5 ronda dengan durasi 1 jam. Timpal Tini setengah berbisik. "Menurut kalian apa istriku terlihat mencintaiku?" tanya Reki setengah berbisik pula. "Abang bagaimana sih? Kelihatan kali Bang dia itu cemburu berat eme kita-kita. Cemburu sudah pasti tanda cinta," jawab Muna. "Masak sih?" tanya Reki. "Abang gimana sih? Pasti saat kalian berhubungan bisa terlihat jelas. Kalau dia menikmati dan desahannya kencang, otomatis dia sedang keenakan. Keenakan tanda meresapi. Meresapi karena ada perasaan," jawab Tini. "Jangankan saat abang genjot dia, saat abang mengajaknya berciuman pasti abang bisa membedakan kalau dia cinta apa nggak sama abang," timpal Muna. "Yang jelas kalau nggak mau diajak ciuman itu tandanya tidak cinta," ucap Tini. "Haduh,
Sepertinya aku salah tempat tanya. Bukannya paham, aku malah pusing mendengar jawaban mereka. Bikin merinding segala bulu, batin Reki. Tapi aku jadi curiga. Tiap malam curi dengar, gak pernah mendengar desahan kalian. Apa itu tandanya kalian tidak saling menikmati? Itu berarti tidak cinta dong? Tanya Tini. Sok tahu kamu, Tin. Bisa jadi dibungkam eme cipokan babang hansem. Ucap Muna. Ya Tuhan, aku ada di dunia apa ini? Tuhan, hindarkan aku dari godaan janda yang terkutuk. Juga godaan tante girang yang kemaruk. Amin, batin Reki. Reki bergegas masuk ke dalam rumah saat melihat Azura yang memberengut. Brak. Reki terjengkit kaget saat mendengar Azura membanting pintu. Istriku, gak boleh banting-banting pintu begitu. Nanti pintu kontrakan rusak. Ucap Reki. Emang lain ya, habis digodain dua janda. Lebih sayang pintu daripada sayang istri. Sindir Azura sembari masuk ke dalam kamar. Reki tersenyum mendengar ucapan Azura yang menurutnya terdengar menggelikan itu. Azura tampak mengambil pakaian kerjanya yang sudah disetrika dan bermaksud ingin memakaiannya. Grab. Tubuh Azura menegang saat Reki memeluknya dari belakang. Hembusan nafas Reki di tengkuknya membuat jantung Azura jadi berdebar-debar. Jadi istriku juga minta disayang? Bisik Reki, yang membuat Azura jadi merinding. Abang jangan menggodaku. Apa tidak puas juga digoda dua janda itu? Tanya Azura sembari berbalik badan, namun Reki belum melepaskan pelukannya. Wajah Azura jadi merona merah, ditambah Reki menatapnya penuh cinta. Apa aku coba saja ya cium Azura? Tapi bagaimana kalau aku ditampar? Ini bukan masalah tamparannya, tapi aku takut Azura menjauh dariku, batin Reki. Ya Allah, aku belum siap kalau dia menciumku sekarang. Aku tidak tahu apa perasaannya sungguh-sungguh, atau hanya permainan saja. Lagi pula aku juga tidak tahu perasaanku sama dia seperti apa. Takutnya kalau aku tolak, aku malah dosa dan dia bisa jadi salah paham. Batin Azura, abang buruan mandi gih. Kita hampir telat ngantor. Belum lagi kita harus sarapan dulu. Ucap Azura. Iya. Jawab Reki yang kemudian memutuskan untuk melepaskan pelukannya. Reki kemudian bergegas ke kamar mandi, dan Azura bisa bernafas dengan lega. Sementara menunggu Reki mandi, Azura menyiapkan sarapan setelah dirinya selesai berpakaian. Setelah menunggu hampir 15 menit, Reki Pan keluar dan segera berpakaian. Istriku bikin sarapan apa? Tanya Reki. Omelet Mia. Jawab Azura. Wah, enaknya. Ucap Reki. Habiskan kalau begitu. Ucap Azura. Reki menikmati sarapan buatan istrinya itu dengan lahap. Setelah selesai, mereka pun berangkat. Kini Reki sudah mengenakan baju seragam OB dari rumahnya tanpa rasa malu sedikit pun. Pin. Ma, lihat deh. Ini loh yang aku ceritain kemarin. Pasangan yang ngemis kerjaan sama teman. Hari gini masuk kerja tanpa koneksi dan duit, pasti sulit. Kalaupun ada pasti ribet. Sindir Alin yang sengaja mepet jalan yang Reki kendarai. Bang, gak usah didengar. Terus saja, yang penting kita cepat sampai. Ucap Azura. Iya. Jawab Reki singkat. Sepertinya Mama Marlin tidak jadi melakukan sesuatu pada ponsel Azura, karena orang suruhannya sudah aku datangi. Ditambah ponsel Azura waktu itu sudah aku datangi tepat di depan kamar Kak Eren. Tapi aku harus tetap waspada, karena bisa saja dia ganti rencana lain, batin Reki. Biar aja, Lin. Mereka memang cocok. Yang satu murahan, yang satu suka barang bekas. Sejak dulu kan dia sangat suka pemberian dari kakakmu. Mulai dari baju, celana, sekarang malah bekas istrinya. Sindir Marlin. Bang, gak usah dengerin.
Terus saja, ucap Azura. Iya, jawab Reiki singkat. Reiki menambah kecepatan motornya. Dengan keahliannya, dia menerobos lampu merah yang sebentar lagi hampir membuatnya terjebak. Sementara Aileen dibuat kesal, karena dia tidak bisa menyusul Reiki karena terjebak di lampu merah itu. Abang pelan-pelan, aku takut, ucap Azura sembari memeluk Reiki dengan erat. Reiki yang kasihan dengan Azura, bergegas mengurangi kecepatan motornya. Maafin abang ya, ucap Reiki sembari menggenggam tangan Azura dengan salah satu tangannya. Bisa Reiki rasakan kalau tangan Azura sudah sedingin es. Abang marah? Tanya Azura. Tidak. Abang takut kamu gak enak dengar omongan mereka. Kalau abang sudah biasa mendengar ucapan seperti itu. Jawab Reiki. Azura menempelkan wajahnya di punggung Reiki yang bidang. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa sesabar itu saat keluarganya merendahkan dia. Apa dia memang sabar, atau cuma menahannya? Aku ngeri kalau sampai suatu saat batas kesabaran itu menghilang, batin Azura. Tidak berapa lama kemudian mereka pun tiba di kantor. Seperti biasa, para karyawan Reiki menahan diri agar tidak keceplosan. Peluk aku, ucap Reiki saat mereka berada dalam lift. Azura menuruti ucapan suaminya. Sesampai di lantai tempatnya bekerja, dia pun keluar dari lift. Reiki mengedipkan satu matanya dengan genit ke arah Azura. Azura jadi tersipu malu karena ulah suaminya itu. Halo bro? Sapa Reiki. Kamu semalam kemana sih? Tumben gak ngaktifin handphone. Tanya Reno. Capek banget. Aku juga gak ngerti capek apaan, tapi mataku rasanya ngantuk berat. Emang kamu ngapain nelpon? Ngajak ngumpul? Tanya Reiki. Semalam terjadi insiden. Arsi yang berencana menyergap markas Coki, mobilnya tiba-tiba meledak. Jawaban Reno mengejutkan Reiki. Epi apa? Lalu bagaimana keadaan Arsi? Sekarang Ryu di mana? Tanya Reiki. Arsi mengalami luka bakar yang cukup serius. Untungnya dia selamat dari insiden itu. Jawab Reno. Ayo kita jengukin Arsi. Ucap Reiki. Tidak bisa sekarang. Kita ada meeting dengan klien. Ujar Reno. Lagi pula aku sudah nelpon Deki. Katanya suasana hati Arsi sedang tidak baik gara-gara wajahnya rusak. Dalam minggu ini dia akan mengajak kita menemui si Coki sang biang kerok. Sambung Reno. Aku siap kapanpun itu. Kali ini salah sendiri kalau Coki sampai dihabisi oleh Deki. Deki sudah memberikan dia kesempatan hidup. Salah sendiri kalau dia tidak menggunakannya dengan baik. Ucap Reiki. Menurutku dia terlalu nekat sih. Keluarga Abdullah kok dilawan, cari mati itu namanya. Ujar Reno. Ngomong-ngomong bagaimana matinya? Kamu yang mimpin kan? Tanya Reno. Ya, pokoknya selagi bukan meeting yang melibatkan Departemen Keuangan, aku pasti akan memimpin matinya. Jawab Reiki. Oke. Jawab Reno. Reiki kemudian berganti pakaian jas. Dan dia pun pergi ke ruang meeting bersama Reno. Banyak banget sih yang mau diinput. Gumam Azura. Azura terpaksa membawa pekerjaan ke rumah karena Reiki tidak mengizinkan dia lembur di kantor. Reiki yang baru selesai mandi, melihat istrinya itu sibuk di depan laptop. Baru juga habis mandi, udah di depan laptop aja. Apa pekerjaanmu sangat banyak? Tanya Reiki sembari menyapukan handuk ke rambutnya yang masih basah. Iya bang, ini sudah hampir akhir bulan, jadi sudah mau tutup buku. Banyak data yang harus diinput. Jawab Azura. Apa perlu bantuan? Tanya Reiki. Gak usah. Ini pekerjaan sulit, abang pasti pusing. Jawaban Azura membuat Reiki tersenyum. Soalnya abang sangat lapar. Istriku lupa memberiku makan,
Ucapan Reki membuat tangan Azura berhenti mengetik seketika. Astagfirullah. Ya Allah, maafin aku ya Bang. Aku benar-benar lupa. Abang tunggu sebentar ya. Ucap Azura sembari turun dari tempat tidur. Reki yang selesai berpakaian, segera mengambil alih laptop Azura. Tidak sampai 30 menit, Reki sudah selesai menginput data yang ingin dibuat oleh Azura. Sementara Azura selesai memasak setelah berkutat di dapur selama hampir 1 jam. Sudah hampir maghrib. Bang Reki mana ya? Kok nggak ada suaranya? Gumam Azura. Azura geleng-geleng kepala saat melihat Reki ketiduran. Bang, bangun! Sudah hampir maghrib, ayo bangun dulu. Habis maghrib baru boleh tidur lagi. Ucap Azura. Cium dulu. Ucap Reki dengan mata terpejam. Sementara Azura jadi tersipu malu. Cup. Azura mencium pipi Reki, dan setelahnya langsung pergi ke kamar mandi untuk mensucikan diri. Sementara Reki jadi senyum-senyum sendiri mendapat ciuman dari Azura. Setelah habis maghrib, pasangan suami istri itu pun makan malam bersama. Saat sedang makan, ponsel Reki berdering. Ada apa? Tanya Reki. Degi ngajakin ke tempat coki sekarang. Kamu ke markas, Gi. Butuh senjata nggak? Tanya Reno. Aku punya 1. Nggak usah ketemu di sana, langsung ketemu di dekat rumah coklat coki-coki. Jawab Reki. Oke. Jawab Reno yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Abang mau pergi? Tanya Azura. Ya, cuma sebentar. Paling jam 10 atau 11 sudah pulang. Jawab Reki. Jangan minum alkohol. Ucap Azura yang sedang memperingatkan suaminya itu. Kalau minum? Tanya Reki. Tidur di luar. Jawab Azura. Waduh, bisa diangetin 2 jantel. Enak juga tuh. Ucap Reki. Abang. Mata Azura mengerling. Iya istriku. Ucap Reki. Setelah selesai makan malam bersama, Rekipan pergi dengan menggunakan jaket hitam yang di dalam saku jaket itu sudah terdapat sebuah senjata api kedam suara. Jangan lupa kunci pintunya. Jangan buka pintu siapapun yang mengetuk. Ucap Reki. Ya bang. Jawab Azura. Azura kemudian mengantar Reki ke depan teras, dan kemudian mengunci pintu dengan mencabut kuncinya. Saatnya melanjutkan tugas. Ucap Azura sembari naik ke atas tempat tidur. Saat membuka laptop dan ingin melanjutkan pekerjaannya, mata Azura terbelalak karena ternyata pekerjaannya sudah selesai. Siapa yang melakukannya? Aku yakin tadi aku belum selesai mengerjakannya. Apa ini ulah Bang Reki? Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan akuntan sesulit ini? Aku aja pusing bolak-balik nyocokin semua angka-angkanya. Ucap Azura. Azura kemudian memeriksa kembali hasil pekerjaan suaminya itu, dan sama sekali tidak ada kesalahan. Terus sekarang aku ngerjain apa dong? Nggak mungkin tidur kan? Aku lanjut baca buku harian Mas Eren aja deh. Ucap Azura. Azura kemudian membungkus laptopnya, dan kemudian mengambil buku harian Eren yang dia simpan di bawah ranjang. Aku sangat bekerja keras agar IPK-ku besar dan mendapat predikat cum laude. Dengan begitu Papa akan semakin bangga padaku. Sementara dia terlihat sudah bibit berandalnya. Aku akan membuat dia jadi laki-laki sampah tak berguna. Aku akan membuatnya semakin dibenci oleh papa kandungnya sendiri. Keuntungan bagiku, tiap kali Papa Hasan mengatainya anak pembawa sial. Aku akan menjadi kakak yang sempurna baginya karena selalu membelanya. Tapi yang sebenarnya aku sangat puas melihat dia tersakiti. Enak sekali hidup di London. Aku benar-benar bisa bebas sebebas-bebasnya. Uang selalu mengalir dari orang tua yang selalu kutipu soal uang bayaran kuliah. Maaf Pak Tua, uangmu aku pakai untuk foya-foya. Dunia ini sangat indah.
Aku sangat suka daging di antara belahan paha wanita. Azura menutup mulutnya, karena merasa tidak percaya Eren yang setaunya ahli ibadah, namun punya masa lalu sekelam itu. Hah? Sudah aku duga, dia pasti termakan doktrinku. Ini adalah tahun di mana dia seharusnya mendaftar kuliah, tapi saat dia bilang malas kuliah, tentu saja aku langsung menggosok omongannya. Aku katakan padanya kalau hidup adalah pilihan. Kalau kamu bisa sukses tanpa kuliah, kenapa harus kuliah? Uang bisa didapatkan dengan cara apa saja. Dan si bodoh itu langsung percaya dengan ucapanku. Dia mengatakan, kalau aku kakak terbaiknya dan selalu memahaminya. Rasanya aku ingin tertawa sekeras-kerasnya. Dan saat dia menyampaikan keinginannya itu, sesuai dugaanku bumpa tua itu meledak. Dia bahkan mencaci maki anaknya sendiri dan membiarkan dia hidup di luar tanpa arah. Aku benar-benar puas melihatnya seperti sampah jalanan. Apa ini? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah setelah membaca buku harian Mas Eren sejauh ini? Kenapa semakin lama aku membacanya, jantungku rasanya ingin meledak karena takut. Apakah aku takut kalau Mas Eren? Aku tidak boleh suzon. Aku tahu dia sangat sayang Bang Reki. Gumam Azura. Sesuai harapanku, beberapa tahun ini dia jarang pulang ke rumah. Papanya juga tidak memperdulikannya. Reki meminta uang, tentu saja itu tidak benar. Uang hasil bujuk rayuku itu hanya aku yang boleh menikmatinya. Aku sangat suka berlakon seperti kakak sempurna di depan papa tiriku itu. Dan hari ini adalah hari kelulusanku. Aku lulus dengan predikat kamlo dan si dia jangan ditanya lagi. Dia menjadi sampah jalanan. Aku selalu berpura-pura menawarkan dia uang, tapi si berandal itu selalu menolaknya. Tapi anehnya dia selalu ingin minta celana dan baju bekasku, dengan alasan agar selalu merasa dekat denganku. Dasar manusia sampah yang konyol. Apa ini? Tamat kuliah Mas Eren masih seperti ini? Ini sudah usia dewasa. Saat tamat dia bilang berusia 22 tahun. Dan itu dia baru memimpin perusahaan Wira Group. Hahaha Imwena. Sekarang aku berhasil menduduki kursi kebesaran Wira Group. Aku bahkan berhasil menyingkirkan sang ahli waris yang sah. Adikku tersayang, tetaplah jadi sampah jalanan yang dibenci oleh papamu. Aku sengaja mengarang cerita, bahwa kamu selalu minta dikirimi uang untuk hidupmu di jalanan. Padahal selama ini kamu tidak pernah minta uang sepeser pun. Meski aku menawarkan kamu selalu menolaknya. Entahlah kamu dapat uang dari mana. Tapi aku senang, karena tidak harus berbagi apapun denganmu. Si sampah tiba-tiba menelponku. Dia bilang agar aku menerima seorang gadis yang sedang melamar kerja. Dia bilang tidak sengaja menabrak gadis itu dan ingin menolongnya dari kesusahan. Dia seperti pahlawan kesiangan. Karena dia menyuruhku merahasiakan kalau dirinya yang merekomendasikan pekerjaan itu dan menerima dia tanpa tes apapun. Dan aku lihat gadis itu memang lumayan cantik. Cukup menyegarkan mataku tiap hari nantinya. Aku mendengar dia sedang ngobrol dengan seseorang di telepon. Aku mendengar dia dari balik pintu. Aku melihat dia mengobrol sembari mencium foto sebuah figura kecil. Saat dia ke kamar mandi, aku masuk dan melihat foto itu. Aku jadi tahu kalau dia sedang dekat dengan sekretaris baruku yang bernama Azura. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan mengambil apapun yang dia miliki. Termasuk wanita yang dia sukai. Ya aku tahu dia menyukai gadis itu, saat aku melihat wallpaper ponselnya foto sekretaris baruku itu. Dan aku pasti bisa mendapatkannya. Air mata Azura jatuh tak terkendali saat membaca tulisan itu. Tangannya bahkan gemetar. Bang Reki sudah lama menyukaiku? Sekilas Azura jadi teringat saat Eren selalu bicara menggiring opini. Kata-katanya seolah peduli dengan Reki. Padahal kata itu hanya ingin Azura tahu kalau Reki seseorang tidak berpendidikan, nakal, berandal, dan tidak punya tujuan hidup. Dan terakhir dari ucapannya itu, Eren selalu mengakhiri kata-katanya dengan meski adikku begitu, tapi aku sangat sayang padanya. Azura memejamkan mata dengan air mata membasahi wajahnya. Wanita cantik itu merasa tidak sanggup melanjutkan bacaan yang ada di tangannya itu. Bab ke-23, kebenaran lagi. Aku merasa geli sendiri saat dia bilang akan memperkenalkan seorang gadis yang dia sukai, namun masih dia rahasiakan. Dia bilang ingin membuat kejutan untukku.
Tentu saja aku tahu siapa yang dia sukai itu. Azura, hati gadis yang dia sukai itu sudah berhasil aku taklukkan dengan mudah. Dengan modal jadi pria lugu dan berpura-pura rajin ibadah. Lagi pula gadis mana yang sanggup menolak pria tampan dan kaya? Terlebih aku seorang direktur utama di perusahaan keluarga. Dibandingkan dengan si sampah itu, tentu Azura akan memilihku. Di mana-mana semua wanita sama. Selalu memikirkan masa depan dan uang. Hari ini aku benar-benar bisa tertawa puas. Aku bisa melihat wajah terkejutnya yang seperti sedang melihat hantu. Bagaimana tidak? Hari ini aku membawa Azura dan memperkenalkan dia pada keluarga sebagai pacarku. Wajah si sampah sering tertunduk saat kami makan siang bersama. Dia tidak banyak bicara. Dan yang lebih membuatku puas lagi, ayah kandungnya menjatuhkan harga dirinya di depan Azura. Rasanya ada kupu-kupu berterbangan di dadaku saking aku senangnya melihat dia terluka dan terhina. Heks, aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya ini. Aku ingat betul hari itu, Mas Eren tampak membelah Bang Reki di depan keluarganya. Jadi semua itu palsu? Ya Allah, kasihan sekali Bang Reki. Kenapa aku begitu bodoh tidak bisa melihat ketulusan cintanya selama ini? Kenapa aku bisa terpedaya selama 5 tahun berpacaran dengan Mas Eren? Heks, maafin aku Bang. Kamu pasti sangat menderita melihatku bersama dia selama ini. Jadi orang yang kamu cintai itu aku. Azura terisak. Azura menghapus air matanya dengan kasar, karena dia masih ingin membaca semua keburukan Eren yang tidak dia ketahui selama ini. Sejak si sampah itu tahu aku berpacaran dengan Azura dengan serius, dia bertambah jarang pulang ke rumah. Dan itu bertambah membuat ayahnya benci sama dia. Si sampah dengan terang-terangan menolak bergabung di Wira Group berkat doktrin dari mulutku. Apa salahku? Aku rasa aku tidak salah. Dia bilang tidak suka dunia kantoran. Jadi aku katakan saja agar dia mencari dunia yang dia sukai, dan aku akan selalu mendukungnya dalam segala hal. Salahnya sendiri dia lebih memilih jadi orang bodoh, ketimbang jadi orang berdasi sepertiku. Lagi-lagi hari ini aku merasa puas. Karena dia dimaki dan diumpat habis-habisan oleh papa tiriku. Hari ini adalah hari ulang tahun Mama, dan Reki berencana ingin memberikan kejutan dengan menyewa restoran mewah untuk tempat perayaannya. Aku bilang saja pada si sampah, kalau tiba-tiba papa tiriku membatalkan acara itu. Padahal acara itu tetap berlanjut, dan dia tidak datang ke acara itu karena mengira tidak jadi. Dan hasil akhirnya aku lagi yang mendapat pujian. Azura juga merasa bangga padaku, karena aku dinilainya perhatian dengan keluarga. Sekelas Azura jadi teringat saat acara itu. Waktu itu Eren memang mengatakan pada Hasan dan Marlin kalau Reki tidak bisa datang, karena dia punya urusan dengan teman-temannya. Dan saat dia konfirmasi dengan Reki beberapa waktu yang lalu, Reki bilang Eren menelponnya kalau acara itu dibatalkan oleh Hasan. Sekarang Azura jadi tahu kalau Eren sudah melakukan kebohongan besar, hingga membuat Reki lagi-lagi jadi kambing hitam. Astagfirullah! Lelaki apa yang aku nikahi itu? Ya Allah, apa ini wujud dari kasih sayangmu pada hamba yang selalu mengingatmu? Engkau binasakan dia, karena engkau tidak ingin hamba memperoleh jodoh yang salah. Engkau mengembalikan hamba pada orang yang berhak. Jika itu benar, hamba ikhlas menjadi tulang rusuk Bang Reki yang sesungguhnya. Gumam Azura. Azura kembali membalik halaman buku berikutnya. Meski jarinya sedikit bergetar karena menahan amarah yang terasa ingin meledak. Aku sangat puas melihat kecemburuannya saat aku mengatakan padanya kalau aku baru saja berciuman dengan Azura. Aku senang sekali melihat kesedihan di matanya itu. Padahal boro-boro berciuman, bahkan ku pegang tangannya saja Azura seringkali menolak. Azura selalu mengajakku cepat-cepat menghalalkan dia menjadi istriku. Dengan alasan agar menghindari fitnah. Padahal aku masih ingin berlama-lama pacaran dengannya, karena biar lama juga aku membuat di sampah menderita. Hari ini aku lihat wajahnya seperti sedang mendung karena menghadapi kematian. Bagaimana tidak? Hari ini adalah hari di mana aku melamar Azura. Aku terpaksa memberikan kepastian pada Azura, agar gadis ini tidak bisa lepas dariku. Ini adalah hari 3 tahun kami berpacaran. Tapi jangan harap pernikahan akan cepat terjadi. Aku masih ingin membuatnya tersiksa lahir dan batin.
Dan hari ini aku sangat puas melihat wajahnya yang mendung dan gelap. Selamat berduka adikku tersayang. Azura sekilas teringat. Saat dirinya selalu menanyakan kapan dilangsungkan pernikahan setelah dirinya dilamar 1 bulan. Eren selalu mencari alasan pekerjaan agar bisa terhindar dari pernikahan itu. Pria itu selalu menerima tiap proyek yang masuk, hingga mereka tidak punya banyak waktu membicarakan soal pernikahan. Apa itu artinya selama ini Mas Eren tidak pernah cinta sama aku? Jadi semua cinta yang dia katakan sejak awal, itu hanya ingin memanfaatkan aku agar bisa menyakiti Bang Reki? Rasanya ingin sekali aku gali kuburan Mas Eren, dan menampar wajahnya. Aku rasa selama ini aku bukan mencintai manusia, tapi setan siluman. Gumam Azura. Kali ini aku tidak bisa mundur lagi. Setelah 2 tahun mengulur waktu, aku akhirnya memutuskan akan menikahi Azura. Sejujurnya aku tidak kekurangan wanita. Tapi selain tuntutan papa dan mama yang sangat ingin menggendong cucu, aku ingin membuat hati Reki hancur sehancur-hancurnya. Aku tahu diam-diam dia masih merindukan Azura. Dia masih menyimpan foto Azura di lemarinya. Tapi mau sekeras apapun kamu berusaha, Azura tetap akan memilihku. Dia hanya mencintai raja, bukan sampah sepertimu. Aku baru saja menelponnya dari sambungan video call. Sebenarnya aku bisa menelponnya dengan panggilan biasa, tapi aku sangat ingin melihat ekspresi kesedihan di wajahnya saat aku memberitahu perihal pernikahanku yang akan digelar seminggu lagi. Sebelum menelponnya dia sangat sering menelponku, dan menanyakan perihal yang bisa dia bantu untuk persiapan pernikahanku. Aku katakan saja tidak. Padahal di sini sangat sibuk, dan itulah yang menyebabkan papa tiriku semakin marah dan benci padanya. Karena menganggap Reki tidak peduli dengan keluarga. Hari ini dia pulang. Hari ini adalah sehari sebelum pernikahanku digelar. Dia berbincang-bincang denganku. Dia menanyakan padaku apa yang sedang aku rasakan saat ini. Aku katakan saja padanya, kalau hatiku sedang berbunga-bunga. Aku katakan padanya, kalau aku sudah tidak sabar menghabiskan malam pertama yang panjang bersama Azura. Aku berjanji padanya, kalau nanti akan menceritakan dengan detail apa saja yang aku lakukan bersama Azura di malam pengantin kami. Tentu saja Reki menolak. Tapi aku tetap mengatakan padanya, kalau aku akan menceritakan segalanya. Aku ingin bercerita, bukan karena aku ingin melakukannya. Tapi karena aku ingin melihat wajahnya yang sedih dan cemburu saat mendengar kemesraanku bersama Azura. Hari ini aku sudah sah menjadi suami istri dengan Azura. Tidak ada rasa gugup seperti yang orang-orang katakan. Dan aku mengerti kalau ini pertanda kalau aku tidak terlalu peduli dengan pernikahan ini. Aku sangat puas saat melihat Reki meneteskan air mata kesedihan. Aku tahu air mata itu bukan air mata haru atas pernikahanku, tapi air mata kecemburuan, kesedihan, dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Aku sudah berhasil memporak-porandakan hatinya. Aku berhasil membuat dia dibenci keluarganya, termasuk si manis Aileen. Aileen menganggapku kakak yang sempurna, seperti Reki yang menganggapku demikian. Dan hari-hari berikutnya, aku pastikan dia akan selalu mendengarkan ceritaku saat tiap kali bercinta dengan Azura. Bila perlu aku akan menceritakan padanya di mana saja letak tahi lalat tersembunyi dalam tubuhnya. Bagaimana desahan Azura, bagaimana Azura berteriak menyebut namaku tiap kali aku menggempur dirinya. Membayangkan melihat ekspresi putus asa di wajah Reki sudah membuatku bersemangat. Aku jadi tidak sabar ingin cepat-cepat malam. Azura membalik halaman berikutnya dengan tubuh gemetar. Beruntung halaman selanjutnya sudah kosong, karena Eren belum sempat menulisnya karena sudah keburu tiada. Baru kali ini aku senang menyumpahi agar seseorang tiada. Aku bersyukur karena Allah sudah mencabut nyawamu, Eren. Kalau tidak suatu saat kamu pasti akan mencampakkan aku setelah Bang Reki menemukan tambatan hati. Aku tidak menyangka kalau kamu orang yang sangat menjijikan. Aku tidak akan memaafkan perbuatanmu yang sudah menipuku seperti ini. Ucap Azura dengan berapi-api. Tadi Mas Eren bilang Bang Reki menyimpan fotoku. Apa itu benar? Gumam Azura. Azura kemudian bangkit dari tempat tidur dan membuka lemari Reki.
Dicarinya tiap lipatan pakaian, dan akhirnya dia menemukan fotonya dan juga foto saat dia dan Reki selfie di sebuah taman. Air mata Azura merebak, karena dia merasa bodoh telah menyia-nyiakan orang setulus Reki. Maafkan aku, Bang. Aku tidak tahu perasaanku sama kamu seperti apa. Tapi yang pasti aku sangat nyaman sama kamu. Perasaan tulusmu sampai di hatiku. Berikan aku waktu untuk menyelami perasaanku sendiri. Gumam Azura sembari menatap foto Reki dengan lelehan air mata. Azura kemudian mengembalikan foto-foto itu ke tempat semula. Setelah itu dia menyimpan buku harian Eren di bawah ranjang. Azura memutuskan menunggu Reki hingga pulang. Wanita cantik itu terlihat bolak-balik melihat ke arah luar jendela. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:10, namun tanda-tanda kemunculan Reki belum juga terlihat. Setelah menunggu cukup lama, suara motor Reki Pan terdengar. Entah kenapa jantung Azura jadi berdebar-debar. Rasa antusias dan tak sabar mendadak hinggap di hatinya saat ini. Azura segera berlari ke dalam kamar dan menunggu Reki di tepi tempat tidur. Ceklek, ceklek. Suara kunci diputar sebanyak 2 kali terdengar memecah kesunyian. Reki memasukkan motornya dan kembali mengunci pintu. Pria tampan itu kemudian melepas sepatu dan juga jaketnya. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, tangan dan kakinya. Ya Tuhan, istriku mengagetkanku! Ucap Reki sembari mengelus dada, saat membuka pintu kamar Azura duduk di tepi tempat tidur sembari menatap ke arahnya. Istriku belum tidur? Tanya Reki sembari menggantungkan jaketnya kembali ke dalam lemari. Bagaimana dia bisa menyembunyikan perasaannya serapi itu? Apa dia tidak merasa tersiksa? Sekilas Azura jadi teringat semua sikap manis yang Reki berikan selama mereka bersama, maupun saat mereka berteman dulu. Satu hal yang dapat Azura simpulkan kalau Reki sama sekali tidak berubah. Karena merasa pertanyaannya diacuhkan, Reki langsung menoleh tiba-tiba. Namun lagi-lagi dia dibuat terkejut oleh kehadiran Azura yang sudah berada di hadapannya. Dengan tatapan mata yang sangat dalam. Reki mengernyitkan dahinya saat melihat mata Azura yang sedikit bengkak. Hei, cantik! Apa ini? Apa kamu habis menangis? Tanya Reki sembari menyeka sisa air mata Azura. Apa aku pergi terlalu lama hingga membuatmu takut? Aku minta maaf karena sudah meninggalkanmu sendirian. Grab. Reki sangat terkejut karena ini kali pertama Azura berinisiatif memeluknya. Dan pelukan itu terasa hangat dan menjiwai. Ada apa? Tanya Reki sembari membelai rambut indah Azura. Aku tidak bisa memberitahu Reki tentang buku harian itu. Dia menganggap Eren seperti malaikatnya. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai Reki tahu seperti apa kakak yang dia sayangi itu. Hatinya pasti akan hancur, sehancur-hancurnya. Biarlah aku simpan rahasia ini sampai mati. Toh Eren sudah mati juga. Jadi buat apa dia harus tersakiti lagi? Biarlah dia beranggapan, kalau Eren memang tulus sayang padanya, batin Azura. Ini sebenarnya ada apa? Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Apa ada yang mengganggu? Oh, atau 2 jantel itu ya yang mengganggumu? Mana mereka? Biar aku kawini semuanya. Tanya Reki yang langsung mendapat pukulan di dadanya. Abang samaan dengan mereka. Aku tuh ingin berterima kasih sama abang, karena abang sudah menyelesaikan tugasku yang rumit. Aku jadi terharu. Katakan padaku, bagaimana abang melakukannya? Terus kenapa abang bisa tahu tentang akuntan? Tanya Azura sembari melepas pelukannya. Oh, aku kirain apa? Ya aku dulu jago matematika saat sekolah. Jawab Reki asal. Jago matematika belum tentu bisa ngerjain tugas sulit begitu. Ucap Azura. Ya nggak tahu bisa aja. Apa ada yang salah? Tanya Reki. Tidak ada. Abang hebati. Jawab Azura. Kis dong upahnya. Ucap Reki.
Azura mencium pipi Reki, yang membuat pria tampan itu tersenyum. Sementara Azura jadi tersipu malu. Bosan cium pipi terus. Apa boleh minta yang lain? Tanya Reki dengan iseng. Ya yang lain. Yang lain apa? Tanya Azura dengan gugup. Apa saja asal jangan pipi. Jawab Reki. Azura perlahan mendekati Reki. Kali ini pria itu yang dilanda rasa gugup. Perlahan Azura mendekatkan bibirnya ke arah bibir Reki. Namun sedetik kemudian arah ciuman itu berbelok jadi ke kening Reki. Azura bergegas masuk ke dalam selimut, sementara Reki jadi menepuk dahinya. Bab ke-24, ciuman pertama. Grab. Reki memeluk Azura dari belakang, yang membuat jantung Azura berdegup dengan kencang. Apa kamu gak sesak nafas sembunyi di bawah selimut begitu? Bisik Reki. Kini Reki memeluk istrinya dengan terang-terangan. Karena menurutnya selagi istrinya tidak keberatan, dia akan memeluk Azura sesuka hatinya. Ngap sebenarnya? Ucap Azura yang tiba-tiba membuka selimutnya dan kemudian berbaring telentang. Reki menopang kepalanya dengan satu tangan sembari melihat ke arah istrinya. Azura menoleh ke arah Reki dan kemudian tersenyum. Bang? Abang bilang pernah mencintai seorang wanita. Dan abang tidak pernah mengungkapkan perasaan abang sama dia. Kenapa abang tidak coba saja mengungkapkannya secara langsung? Siapa tahu dia membalas perasaanmu. Tanya Azura. Saat ini aku sedang berusaha memenangkan hatinya. Jawab Reki. Ingin memenangkan hatinya, tapi kenapa abang menggodaku? Tanya Azura. Yang digoda juga istri sendiri, bukan janda sebelah rumah. Jawab Reki. Bang? Apa abang sangat menyayangi Mas Eren? Tanya Azura. Sangat. Karena cuma dia yang peduli sama aku. Bahkan istriku sendiri pun tidak peduli denganku. Jawab Reki. Aku peduli kok. Kapan aku? Mungkin hanya peduli, tapi tidak mencintai. Ucap Reki. Abang juga mencintai wanita lain. Kalau abang mencintaiku, mungkin saja aku bisa berubah pikiran. Ucap Azura. Maksud Azura apa ya? Apa maksudnya dia ingin memberi kesempatan pada hubungan kami? Batin Reki. Haduh, Bang Reki bakal mikir yang macam-macam gak ya? Bagaimana kalau dia mikir aku wanita murahan? Baru juga ditinggal mati suami, sudah mau cari tambatan lain, batin Azura. Apa menurut abang Mas Eren itu tulus sayang sama abang? Tanya Azura. Mengapa kamu bertanya begitu? Aku yakin dia tulus sayang sama aku, meskipun aku bukan adik kandungnya. Ucap Reki. Kasihan Bang Reki. Dia benar-benar haus kasih sayang, sehingga dia sama sekali tidak bisa membedakan kalau Mas Eren hanya ingin mengolok-olok dirinya. Tapi jangankan dia, aku juga sudah tertipu selama 5 tahun lebih. Batin Azura. Griutut. Kamu sedang mikir apa? Panjang sekali lamunanmu. Tanya Reki sembari menarik hidung mancung Azura. Tidak ada. Ayo kita tidur. Aku sangat mengantuk. Ucap Azura. Jadi beneran PHP nih? Tanya Reki. PHP apa? Tanya Azura. Ciuman tadi. Jawaban Reki membuat wajah Azura bersemu merah. Lain kali. Ucap Azura sembari bergegas berbalik badan dan menutup tubuhnya kembali dengan selimut. Grab. Lagi-lagi Reki memeluk Azura dari belakang. Tapi aku menginginkannya sekarang. Bisik Reki dengan suara sensualnya. Ya Allah ya Tuhanku, apa itu akan terjadi malam ini? Jantungku rasanya mau meledak. Bagaimana aku mau menyerahkan segalanya, sementara aku belum yakin dengan perasaanku? Apa memang harus mencicil ciuman dulu malam ini? Aku malu. Azura benar-benar sedang perang batin saat ini. Wanginya. Aku suka wangi parfummu.
Bisik Reki sembari mencium daerah tengkuk Azura. Tentu saja mendapat sentuhan erotis itu, tubuh Azura langsung jujur. Tanpa Reki sadari, Azura saat ini tengah menggigit bibirnya agar suaranya tidak lolos begitu saja. Karena tidak ada respon dari Azura, Reki yang lelah dan mengantuk jatuh tertidur sembari memeluk istrinya itu. Saat mendengar dengkuran halus Reki, Azura kemudian berbalik badan. Dirabanya wajah tampan suaminya itu. "Maafin aku ya Bang. Aku janji akan membuka hatiku kembali. Tapi untuk melakukan hal itu aku belum siap. Aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Aku tahu tidak sulit mencintai orang sebaik kamu. Aku cuma butuh sedikit waktu saja untuk menata hatiku kembali." Gumam Azura. "Cup." Azura mencium kening Reki. Kali ini secara sadar Azura mendekatkan diri ke arah Reki. Wanita cantik itu kemudian membenamkan diri dalam pelukan sang suami. Degam. Degum. Degam. Degum. Suara berisik dari depan rumah santer terdengar, hingga membuat Reki terbangun dari tidurnya. Sementara Azura yang tengah memasak di dapur setelah mandi, bibirnya memberengut kesal. "Cek kakak, jam berapa sih ini? Kenapa nggak tahu waktu kalau mau nyetel musik?" Gumam Reki sembari meraih ponselnya yang ternyata sudah menunjukkan pukul 6 pagi. "Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih menggoda." Lagu handalan duo janda sebelah kontrakan Reki menggema dalam rumah Reki. Tidak hanya rumahnya saja, tapi cukup menggemparkan para tetangga di sana. Srek! Mata Reki melotot saat melihat dua janda tampil seksi dengan baju tank top dan legging ketat yang menampakkan gundukan sabun Gif. "Astaga! Cobaan apa lagi ini?" Gumam Reki sembari menutup kembali hordeng rumahnya. "Sudah puas belum ngintipnya, Bang?" Tanya Azura yang mengagetkan Reki yang baru saja hendak berbalik badan. "Si siapa yang ngintip mereka? Abang cuma pengen tahu siapa yang nyetel musik sekencang itu." Elak Reki. "Bilang aja abang terpesona melihat donat bolong." Sindir Azura sembari mencebikkan bibirnya. "Aku nggak begitu," ucap Reki sembari mengekor di belakang Azura yang memasuki kamarnya. "Kenapa abang nggak nimbrung senam? Kan biasanya hobi jogging bareng mereka." Tanya Azura. "Emang boleh?" Tanya Reki yang langsung mendapat pelototan mata dari Azura. "Silakan aja. Tapi malam ini tidur di luar." Jawab Azura. "Enak aja. Sekarang aku nggak bisa tidur kalau nggak peluk kamu." Ucapan Reki membuat Azura bersemu merah. "Jangan gombalin aku. Sana mandi. Habisin sarapan kita pergi ke kantor." Ucap Azura. "Siapa istriku?" Ucap Reki. Reki menyambar handuknya dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Azura berganti pakaian kantor. Serak. Azura geleng-geleng kepala saat melihat beberapa suami tetangga yang gagal fokus melihat kelakuan duo janda. "Aku harus usul pindah sama Bang Reki. Kalau begini caranya bisa bahaya. Sekarang janda sangat meresahkan." Gumam Azura. Setelah menunggu hampir 15 menit, Reki Pan keluar dan bergegas ganti pakaian. Setelah itu mereka pun sarapan bersama. "Bang, apa abang tidak punya pikiran buat ngajakin aku pindah?" Tanya Azura. "Kenapa? Apa ini karena janda sebelah?" Tanya Reki. "Ya, kalau begini caranya sudah meresahkan Bang. Mereka terang-terangan menggodamu di depan aku. Ya, bukannya aku cemburu. Abang jangan salah paham dulu. Tapi perbuatan mereka ini membuat abang zina mata." Jawab Azura. "Kamu yakin alasannya karena takut abang zina mata?" Tanya Reki sembari kembali menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. "Yakinlah. Apalagi emang?" Tanya Azura. "Kalau cuma itu alasannya, aku sama sekali tidak keberatan. Aku nggak gila-gila amat pengen masuk surga. Jadi aku pikir itu rezeki nomplok."
Jawab Reiki. Jadi begitu ya? Ya udah sana zina sama duo jantel itu. Abang nyebelin nih. Ucap Azura sembari bangkit dari karpet dan kemudian masuk ke dalam kamar. Kenapa dia jadi semarah itu? Giliran aku tanya cemburu, dia bilang gak cemburu. Jadi aku kudu piye? Lah, kenapa mendadak aku jadi si Amar? Reiki terkekeh sendiri mendengar ucapannya. Setelah selesai makan, Reiki masuk ke dalam kamar sembari membawa makanan yang ditinggal Azura begitu saja. Kamu marah? Abang cuma bercanda. Ucap Reiki sembari menghampiri Azura yang duduk di depan meja rias. Enggak. Jawab Azura singkat. Ayo buka mulutmu. Ucap Reiki sembari menyuapkan makanan di hadapan Azura. Azura memakan suapan itu dengan mata menatap ke arah suaminya. Ya Allah, sabar sekali dia. Dia memendam perasaannya selama bertahun-tahun. Bahkan sikapnya sangat manis menghadapi aku yang kekanakan. Aku rasa tidak lama lagi aku akan tergila-gila sama dia, batin Azura. Dengan telaten Reiki menyuapi Azura hingga tandas. Selesai makan mereka pun berangkat ke kantor. Ceklek. Saat melihat Azura dan Reiki keluar rumah, dua jantel kompak menghentikan gerakan mereka yang tengah senam. Tini bahkan mematikan musiknya. Handsome, kok tadi nggak keluar sih? Padahal kita nungguin buat senam bareng. Tanya Tini. Ya padahal pengen banget senang bareng abang. Timpal Muna. Maaf ya mbak, kami sudah telat ngantor. Kalau soal senam suami aku nggak perlu ikut senam sama kalian, karena hampir tiap malam kami senam di kasur. Ayo bang. Ucap Azura sembari mengeratkan pelukannya pada Reiki. Semalam habis berapa ronde bang? Tanya Tini. 7. Jawab Reiki asal. Oh, so hot. Mau dong diguncang. Ucap Muna dengan nada suara sensual. Bang ayo. Suara Azura terdengar sangat kesal. Duluan ya. Ucap Reiki. Sementara bibir Azura sudah hampir bisa dikuncir. Reiki dan Azura kemudian pergi ke kantor. Sialnya di jalan mereka kembali dipepet oleh Aileen. Halo pasangan Kismin. Duh kasihan ngantor pakai motor. Gak mampu beli mobil ya? Ucap Aileen sembari terkekeh. Gak usah diladeni bang. Bila perlu kalau ada jalan pintas ambil aja. Ucap Azura. Aku justru minta maaf sama kamu Azura. Karena adikku bersikap kekanakan seperti ini. Ucap Reiki. Maaf bang. Kenapa abang naif begini? Abang gak perlu merendahkan diri demi orang seperti Aileen. Itu sama sekali gak ada gunanya. Ucap Azura. Mau tidak mau, suka atau tidak suka dia tetap adik kandungku meski kami beda ibu. Biarkan saja dia begitu, nanti lambat laun dia akan sadar sendiri. Ujar Reiki. Mana ada jenis wanita begitu? Yang ada malah nanti dia akan lepas kembali. Ucap Azura. Reiki tidak lagi menanggapi ucapan Azura. Dia lebih memilih menambah kecepatan motornya agar bisa cepat sampai ke kantor. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun akhirnya sampai. Dan seperti biasa saat dalam lift, Reiki akan memeluk istrinya. Apa kali ini tidak disertai dengan ciuman? Tanya Reiki. Minta cium di mana? Tantang Azura yang membuat Reiki menantang Azura kembali. Di mana saja asal tidak di pipi dan di kening. Jawab Reiki. Azura tiba-tiba mengalungkan kedua tangannya ke leher Reiki. Reiki bergegas menekan tombol lift dengan angka yang paling banyak. Saat Azura ingin mencium bibirnya, istrinya itu tiba-tiba mengatur jarak. Reiki yang gemas, langsung menyambar bibir Azura dan segera melumatnya dengan lembut. Ting! Mata Reiki terbuka dan menatap tajam pada semua karyawan yang sejak tadi menunggu lift datang. Reiki memberikan kode dari belakang punggung Azura, agar karyawannya itu menggunakan tangga darurat.
Tanpa sepengetahuan Azura, Reki kembali menekan tombol lift ke lantai dasar dengan bibirnya yang masih memagut mesra bibir istrinya. Hah! 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 Reki menyeka sisa ciumannya di bibir Azura. Wajah istrinya itu merah merona karena malu. Azura langsung memenamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Reki kembali menekan lift ke lantai tempat Azura bekerja. Terima kasih ciumannya. Ini sangat nikmat. Bisik Reki yang membuat Azura semakin memenamkan wajahnya yang kini sudah seperti kepiting rebus. Ting! Sudah sampai istriku, ucap Reki. Azura langsung berbalik badan tanpa memperlihatkan wajahnya lagi. Saat ini dia sangat malu untuk sekedar menatap